Salsa Erwina Hutagalung, diaspora muda yang mengguncang wacana publik Indonesia. Jakarta, September 2025. Nama Salsa Erwina Hutagalung tiba-tiba menjadi pusat perhatian publik. Sosok diaspora Indonesia yang kini menetap di Aarhus, Denmark ini mencuri perhatian karena keberaniannya menantang Wakil Ketua DPR RI Ahmad Syahroni dalam debat terbuka terkait tunjangan DPR. Bagi banyak orang, kehadiran Salsa menjadi simbol keberanian generasi muda Indonesia untuk bersuara lantang di ruang publik. Salsa lahir dan besar di Tangerang Selatan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada, jurusan Hubungan Internasional, dengan prestasi gemilang. Lulus dengan predikat Best Graduate dan IPK sekitar 3,81, Salsa sudah menorehkan catatan akademik yang luar biasa. Tak hanya unggul di bangku kuliah, ia juga dikenal di dunia debat internasional. Pada 2012, ia lolos hingga perempat final kompetisi debat dunia di Berlin. 2 tahun kemudian, ia mengharumkan nama Indonesia dengan meraih juara debat tingkat Asia Pasifik di Nanyang Technological University, Singapura. Kini, Salsa berkarir sebagai strategi manajer di Vestas, sebuah perusahaan energi terbarukan kelas dunia yang berbasis di Denmark. Pekerjaannya menuntut analisis strategi global, pengembangan bisnis, dan pengelolaan sumber daya energi bersih. Keberanian Salsa menantang Ahmad Syahroni bermula dari pernyataan yang menyinggung publik, yakni menyebut masyarakat yang menuntut pembubaran DPR sebagai orang tolol sedunia. Merasa perlu memberi respons, Salsa melalui akun Instagramnya melontarkan tantangan terbuka. Ia menekankan bahwa debat harus dilakukan secara publik dengan menghadirkan juri profesional. Bagi Salsa, pernyataan pejabat publik tidak boleh merendahkan rakyat, apalagi dalam situasi politik yang penuh ketidakpuasan. Respon Syahroni dinilai melecehkan. Ia menolak tantangan dengan alasan tidak akan meladeni orang yang ngajak debat dan menyindir akan bertapa dulu biar pintar. Meski begitu, nama Salsa terlanjur meledak di media sosial dan media arus utama. Keberaniannya bukan tanpa resiko. Salsa mengaku keluarganya di Tangerang Selatan mendapat tekanan dan intimidasi setelah tantangan debat itu viral. Ia pun menyerukan agar semua pihak menghentikan upaya intimidasi terhadap keluarga. Meski demikian, Salsa tidak mundur. Ia bahkan menyatakan bahwa mutasi jabatan yang diterima Ahmad Syahroni bukan solusi yang cukup dan menuntut agar ia benar-benar diberhentikan dari posisinya. Kehadiran Salsa Erwina Hutagalung dalam perbincangan nasional mencerminkan wajah baru aktivisme Indonesia, cerdas, terdidik, kritis, dan berani. Tunjangan DPR, kita nggak mau lagi ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku menonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya, itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel Kant pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2, bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawahnya, peraturannya, kementerian dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri.
Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun, dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas, dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi, kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena yang praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan, yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa, tapi nggak pernah merasa puas, selalu merasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin.